Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyita Rahmi dengan NIM 230501501010. Di sini saya akan menjelaskan materi transkripsi fonetis. Adapun poin-poin penting yang akan saya paparkan dalam video ini yaitu pengertian dari transkripsi fonetis, tujuan dari transkripsi fonetis, serta contoh dari transkripsi fonetis. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Abdul Haer pada tahun 2009 menyatakan bahwa transkripsi fonetis atau transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasikan. Adapun tujuan dari transkripsi fonetis ialah untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Berikut adalah contoh dari transkripsi fonetis. Yang pertama dalam lambang I. Huruf atau bunyi I ini termasuk dalam vokal depan, yang artinya ketika kita membunyikan bunyi I ini, posisi lidah berada di depan. I kecil ini juga termasuk dalam vokal yang tinggi di atas. Ketika melafalkan bunyi I, mulut itu tidak membundar, serta I ini termasuk dalam vokal tertutup, yang biasanya terjadi apabila lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Contoh katanya seperti kata ini, ibu, cari, dan lari. Kedua ada I besar. I besar ini sama dengan I kecil, termasuk dalam vokal depan, tapi dalam vokal tinggi di bawah. Mulut tidak membundar, serta termasuk dalam vokal tertutup. Contoh katanya ada kata pinggir dan adik. Lalu ada U kecil. U kecil ini termasuk vokal belakang. Artinya dalam pembunyian bunyi U ini, itu lidah berada di belakang, termasuk dalam tinggi atas. Dalam pembunyian bunyi U ini, mulut membundar serta termasuk dalam vokal tertutup, seperti dari kata udara, uta, dan utara. Lalu ada U kapital, termasuk dalam vokal belakang, termasuk dalam tinggi bawah, mulut membundar, serta termasuk dalam vokal tertutup, seperti dari kata ukur, urus, dan turun. Lalu ada E biasa. A biasa ini termasuk dalam vokal depan dan termasuk dalam vokal sedang yang berada di atas. Mulut tidak membundar saat melafalkan bunyi E ini dan termasuk dalam semi tertutup. Semi tertutup artinya terjadi apabila lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah vokal tertutup. Lalu ada bunyi E yang menyerupai huruf E kapital. Ini termasuk dalam vokal depan, sedang bawah, mulut tidak membundar, dan dalam semi terbuka. Semi terbuka ini artinya apabila lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah, seperti kata nenek dan dendeng. Lalu ada bunyi E yang termasuk dalam vokal tengah, termasuk dalam vokal yang sedang, mulut tidak membundar, serta termasuk dalam semi tertutup, seperti kata elang dan emas. Lanjut ada O. O ini termasuk dalam vokal belakang. Vokal sedang bawah, mulut membundar saat melafalkan bunyi O, serta termasuk dalam bunyi semi terbuka, seperti kata tokoh dan bohong. Lalu ada bunyi A. A ini termasuk dalam vokal belakang dengan vokal yang rendah serta posisi bibir itu netral. Vokal yang diucapkan dengan bentuk mulut yang tidak bundar dan tidak pula melebar. Serta termasuk dalam vokal terbuka, seperti kata cari dan anak. Lalu ada bunyi labial. Bunyi labial yaitu di huruf B.
Bunyi labial adalah termasuk bunyi ketika pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah bertemu. B ini termasuk bunyi hambat. Ketika mula-mula alus udara dihambat pada kedua belah bibir, lalu tiba-tiba diletupkan dengan keras. Bunyi ep ini termasuk bunyi bersuara, yaitu ketika kita melafalkan bunyi ep ini, itu pita suara ikut bergetar, seperti kata baru dan abu. Lalu ada bunyi C dengan tanda panah ke bawah yang termasuk dalam bunyi laminopalatal, termasuk bunyi paduan dan tak bersuara. Tak bersuara artinya ketika melafalkan bunyi C ini, pita suara tidak ikut bergetar, seperti kata cara dan baca. Lalu selanjutnya ada bunyi ed dari huruf D yang termasuk dalam bunyi apikoalveolar, pertemuan ujung lidah dan langit-langit lunak atau pangkal gigi, yang termasuk dalam bunyi paduan dan tak bersuara, seperti kata datang. Lalu bunyi F yang termasuk dalam bunyi labiodental, yaitu pertemuan antara bibir bawah dan gigi seri atas, termasuk dalam bunyi geseran, yang artinya bunyi itu dihasilkan dengan arus udara digeserkan di laring atau tempat artikulasinya. Bunyi F ini termasuk bunyi yang tidak bersuara, seperti kata fajar, nafas, dan taraf. Lalu ada bunyi ek. Bunyi G ini termasuk dalam bunyi dorsovelar, termasuk bunyi hambat dan bersuara, seperti kata gaya dan tiga. Lalu bunyi H. H ini termasuk dalam bunyi laringal, termasuk dalam bunyi geseran dan bersuara, seperti kata hemat, bahan, dan indah. Selanjutnya ada bunyi dari huruf J dengan tanda panah ke atas. Bunyi ini termasuk dalam bunyi laminopalatal, bunyi paduan, dan bersuara, seperti kata jurang. Lalu bunyi K, ek, yaitu bunyi dorsovelar, bunyi hambat, dan tak bersuara, seperti kata kaca dan saku. Lalu ada dari lambang fonetis tanda tanya terbalik. Ini termasuk dalam bunyi hambat, glotal, dan bersuara, seperti kata bak, pak, dan rakyat. Lalu ada bunyi L. L ini termasuk dalam bunyi apikoalveolar, termasuk bunyi sampingan dan bersuara, seperti kata lalai, alam, dan batal. Lalu ada bunyi labial M. M ini termasuk dalam bunyi nasal yang diharuskan dalam rongga hidung dan termasuk dalam bunyi yang bersuara, seperti kata mana, lama, malam. Lalu bunyi N, termasuk N biasa, yang termasuk dalam bunyi apikoalveolar, termasuk dalam bunyi nasal dan bersuara, seperti kata nama, ini, dan saran. Lanjut, ada bunyinya, di mana lambang fonetis dari bunyinya ini adalah huruf N dengan garis melengkung di atasnya. Bunyi ini termasuk dalam bunyi laminopalatal, bunyi nasal, dan bersuara, seperti kata nyaring, nyanyi, konyol. Lalu ada bunyi eng, di mana bunyi eng ini di lambang fonetis adalah huruf N dengan ekor di bawahnya. Bunyi ini termasuk dalam bunyi dorsovelar, bunyi bernasal, dan bersuara, seperti kata jurang, langit, dan nginap. Lalu ada bunyi P. P ini termasuk dalam bunyi labial, bunyi hambat, dan tak bersuara, seperti kata pita, apa, dan tetap. Lalu ada bunyi T. T ini bunyi R. R ini termasuk dalam bunyi apikoalveolar dengan suara yang bergetar dan termasuk dalam vokal yang bersuara, seperti kata segar. Lalu ada sya, dilambangkan dengan lambang fonetis huruf S dengan garis melengkung di atasnya. Bunyi ini
termasuk dalam bunyi laminopalatal, bunyi geseran, dan bersuara, seperti kata syarat. Lalu ada bunyi T. T ini termasuk dalam bunyi apikoalveolar, bunyi hambat dan tak bersuara, seperti kata peta. Lalu ada V. V ini termasuk dalam bunyi labiodental, bunyi geseran, dan bersuara, seperti kata veteran dan devisa. Lalu ada lambang fonetis W. W ini termasuk dalam bunyi labial, bunyi semivokal, dan termasuk dalam bunyi yang bersuara, seperti kata warna, waktu, dan awan. Lalu bunyi X dilambangkan dengan lambang fonetis X. Bunyi ini termasuk dalam bunyi dorsovelar, geseran, dan termasuk dalam suara yang bersuara, seperti kata khidmat dan akhirat. Lalu ada lambang fonetis Y yang dengan contoh katanya ada kata yatim, bayar, dan pelayan. Lalu yang terakhir ada huruf Latin Z tetap dengan lambang fonetis Z. Ini termasuk dalam bunyi laminoalveolar, termasuk bunyi geseran, dan bersuara, seperti kata lezat. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.